Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jagus. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Kami punya usaha percetakan namanya Ikira Printing. Alhamdulillah sekarang menurut kami usaha kami memang lagi sedang berkembang, Mas. Jadi kami juga lagi banyak belajar kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan dari pasar percetakan itu. Makanya kami sering sharing dengan bahkan saya pribadi ini, karena saya bukan orang lama, saya masih baru dalam dunia printing. Saya banyak belajar dari customer, apa yang jadi kebutuhan customer itu. Menurut saya sih seperti itu, Mas. Jadi latar belakang saya gini, saya itu mungkin yang perlu saya ceritakan sedikit bahwa latar belakang keluarga kami, bapak ibu saya itu bakul, Mas. Jadi bakul toko kelontong. Saya kecil dan tumbuh besar dari melihat bapak ibu saya yang usaha bakulan itu, kan gitu kan. Nah, mungkin disitulah kemudian tumbuh di kami itu karakter menjadi orang yang pengen berusaha sendiri, karena terinspirasi dari orang tua yang notabene tiap hari kami tuh melihat orang tua berusaha, kan gitu-gitu. Itu tuh dari kami. Memang dulunya di awal kami itu bekerja di perusahaan-perusahaan atau jadi karyawan lah. Saya jadi karyawan suatu perusahaan. Tapi mungkin karena karakter pengen mandiri atau pengen berusaha itu masih melekat di kami, makanya kami itu saat atau selama kami itu bekerja itu kami belajar yang namanya bikin usaha sampingan. Macam-macam, Mas. Kadang ya toko nggak berhasil, diajarin mertua tani tebu nggak berhasil. Terus saya juga diajarin mertua untuk ngelola usahanya mertua itu, tapi ya saya juga berhasil saya. Terus tapi banyak yang saya dalam banyak mencoba usaha-usaha apapun itu, yang penting kan menurut kami halal dan berkah, menurut kami kan gitu aja sih. Nah, memang kemudian di satu sisi saya punya cita-cita tidak selamanya kita itu nanti akan menjadi karyawan. Pengen juga kami itu nanti pengen punya usaha sendiri. Nah, selama bekerja kami kumpulin modal sedikit kan gitu kan, sampai akhirnya kami modal itu kami putar untuk jadi usaha, gagal. Kemudian kami coba lagi, kami selalu coba itu, akhirnya gagal lagi. Pada akhirnya mungkin sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu saya itu dikasih masukan sama adik saya, Pak Tony itu, dikasih gini loh, Mas, cobalah kamu usaha percetakan. Percetakan itu apa? Nggak ngerti ya kan. Akhirnya saya diajarin oleh adik itu, yang dia itu udah pengalaman duluan lah, pokoknya dia udah pengalaman duluan. Akhirnya saya belajar untuk percetakan. Pertama saya beli mesin odor itu kredit, Mas. Saya punya duit tuh, Pak Mbak, kredit bisa nggak? Oh bisa ternyata kan. Nah, akhirnya saya kredit, mungkin saya angsur sampai 2 tahunan yang, dan kami banyak disupport dari pihak Olmet, kami banyak disupport, dan menurut saya sih, saya alhamdulillah punya mitra kayak Olmet itu, saya alhamdulillah karena banyak banget mensupport kami untuk mengembangkan usaha digital printing. Nah, akhirnya kami jalankan itu usaha, kan gitu, pelan-pelan. Kadang ya kami tuh nggak ngerti harganya berapa, kadang dimarahi konsumen, kok harganya mahal banget kan, harganya berapa saya nggak ngerti. Bahkan begitu mesin datang tuh, saya tuh nggak bisa nyetak. Akhirnya ada teknisi gini loh, Pak, diajarin saya caranya nyetak, itu diajarin. Oh iya. Nah itu terus saya waktu itu dibantu salah satu temen, ini temen. Nah, akhirnya kami menjalankan usaha itu berdua, pelan-pelan itu kira-kira 7 tahun yang lalu, Mas. Alhamdulillah ya. Prinsip kami itu gini, kami itu bekerja satu, kami itu pengen eksis. Yang kedua, kami itu tidak takut yang namanya capek. Yang ketiga, kami itu wani rekoso, Mas. Itu aja modal saya itu nggak ada lain.
Selain memang kami harus mencari rezeki yang berkah. Bagaimana kami rezeki ini nanti bisa menggunakannya dengan amanah. Gitu-gitu aja sih, kami itu nggak terlalu itu sekitar 2017 bulan April, Mas, ingat saya itu. Namanya Maulana Rifki Yafianda. Dia atlet NPC, Mas, jadi dia atlet difabel, bukan atlet normal, tapi atlet yang difabel itu. Makanya organisasinya namanya NPC itu National Paralympic Committee. Nanti ada lagi namanya NOC, National Olympic Committee. Nah, itu yang Olimpik itu berarti dia yang normal, atlet normal. Karena saya atlet yang ada kekurangan tadi, yang difabel tadi. Ya terakhir Olimpiade Paris, cuman pencapaian tertingginya dia baru masuk final aja, dia belum mendapatkan medali. Waktu itu kemarin dia memang umurnya masih 21 tahun, dia udah alhamdulillah dia udah dipercaya untuk mewakili negara meskipun belum berhasil pulang bawa medali. Renang. Kalau sebelumnya di Hangzhou, China itu dia dapat dari 3 nomor, dia dapat 2 emas, 1 perak. Sebelumnya di Asian Games ya, Asia Tenggara di Kamboja, dari 7 nomor dia dapat 7 emas. Nah itu. Sebenarnya sebelum kami itu usaha di percetakan ini, titik terendah dalam perjalanan hidup saya itu saat saya masih bekerja, tapi kemudian kami belajar untuk bikin usaha sampingan. Sebenarnya itu titik terendah kami, karena di situ benar-benar kami merupakan titik puncak kami itu kehilangan yang namanya satu aset yang nilainya menurut saya besar, dan akhirnya memang kami harus menjalaninya dengan berdarah-darah itu. Mungkin secara garis besarnya sih nilainya memang menurut saya fantastik, dan saya harus mampu untuk mempertanggungjawabkan itu. Nah, tapi ada hal positif dari pengalaman itu. Kami harus lebih smart, kami harus lebih cerdas dalam hal berusaha, berwira swasta, atau Nah, salah satu hal yang kami lakukan dengan kami itu, terakhir kami memang berusaha membangun bisnis percetakan ini. Hal awal yang kami lakukan adalah kami bikin yang namanya studi kelayakan. Setelah kami punya perjalanan bisnis yang cenderung dan selalu gagal itu, dapatlah kami yang namanya ilmu itu. Nah, gimana sih yang namanya orang berusaha itu kan gitu. Hal yang pertama adalah yang kami lakukan adalah yang namanya studi kelayakan. Saya bikin visibility study tadi. Nah, saya banyak ngobrol karena dipandu dengan adik saya yang sudah pengalaman, cocok nggak usaha ini dengan kami? Karena belum tentu ini cocok dengan kondisi kami. Nah, karena kami dipandu, kami dapatkan data-data akurat dari studi kelayakan usaha ini, akhirnya saya memantapkan diri untuk usaha ini. Saya nggak, kalau orang bilang ada yang namanya kompetitor bisnis, menurut saya itu bukan kompetitor saya, tapi itu sparring bisnis saya. Artinya dengan saya menganggap beliau-beliau itu sebagai sparring bisnis, mereka itu rekanan kami juga. Bahkan suatu saat mungkin saya butuh, aku lagi dada ini nggak ada ini, saya butuh, boleh dong, saya butuh. Itu aja sih buat kami. Saya nggak pernah yang namanya kompetitor itu sebagai satu lawan, tapi sparring aja buat saya. Nah, terus kami pun dengan komputer mereka saya punya acuan untuk punya standar sendiri dalam hal pelayanan ke konsumen ini. Saya punya standar sendiri. Jadi mungkin kami nggak bisa disamakan dengan beliau-beliau di sana, dia mempunyai lebih kompetitif begini. Tapi saya sih
itu semua kita balikin ke customer Mas ya. Kita balikin ke customer karena customer lah yang dia punya hak untuk memilih mana yang menurut dia nyaman sih. Kalau kami coba memberikan satu pelayanan yang bagus saja sih, dan kenyamanan misalkan kalau dalam servis kami kami nggak ya itu tadi cuma sebagai sparring saja sih. Kadang suatu saat saya butuh ke teman-teman kompetitor, mungkin sebaliknya beliau juga seperti itu. Kalau saya sih nggak pernah, karena saya udah lama banget yang namanya bisnisnya udah tahun-tahunan dan gagal terus, bukannya berhasil tapi gagal terus. Memang saya mencoba dua hal dalam usaha ini dan alhamdulillah menurut saya sampai sekarang ini eksis. Satu yang saya bilang nanti distribusi tadi, yang kedua ini karena melalui satu tahapan-tahapan yang saya harus pegang tadi, saya harus bikin visibility tadi dulu. Kemudian setelah kita mau rilis produk, kami harus ketemu yang namanya directors-nya tadi. Saya khusus ke Allmax nih. Di awal hubungan kemitraan dengan Allmax itu kami bangun atas dasar bagaimana saling percaya dulu. Alhamdulillah fase itu sudah kami lewati antara Ikira dengan Allmax. Allmax percaya banget dengan kami dan kami nyaman banget dengan Allmax. Nah, itu yang tadi. Yang kedua, kami banyak banget dibantu dalam hal keleluasaan, kelonggaran, istilahnya gini, kami banyak dibantu untuk bernafas panjang agar usaha kami itu bisa berkembang. Nah itu dari kami. Itu. Nah makanya alhamdulillah kita ini sudah berpartner selama 7 tahun, oke, semua nggak ada masalah. Ada hal apapun yang sifatnya itu semacam kayak konflik bisa kita selesaikan bareng-bareng dengan baik. Ada kesalahpahaman kita bisa selesaikan dengan baik banget menurut kami. Bahkan terakhir kami banyak dapat servis misalkan kalau kita mau berkunjung ke sana, ke event, ke pameran itu banyak diservis kami itu. Nah itu tentang hal yang menurut kami menjadi nyaman. Hal yang perlu ditingkatkan bagi kita itu adalah begini Bang, kasih kami banyak edukasi, banyak info tentang produk-produk yang baru atau yang sedang berkembang ke kami. Itu penting buat kami. Misalkan nih, kami punya mesin nih dengan teknologi semacam ini. Kami punya bahan nih yang bisa dibikin apapun itu. Nah, itu penting buat kami untuk diinfokan dan diedukasikan ke kami. Jadi jangan sampai yang terjadi antara hubungan antara Ikira dengan Allmax itu hanya sebatas jual beli aja, jangan sampai seperti itu. Tapi ada hal yang jujur ya, kami nyaman banget berkembang maju besar bersama supplier daripada kami harus cari sendiri kemana. Kami lebih nyaman itu, biar kami yang urusan mengembangkan ini, jenengan yang urusan support kami kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para customer yang kami hormati, yang kami sayangi, kalaupun mau cetak untuk kebutuhan cetak di Magetan, bisa mengunjungi di percetakan kami Ikira Printing di Jalan Manggis nomor 9 Magetan. Insya Allah nanti kedepannya kami akan coba nanti di sosial media kami coba sediakan untuk katalog di websitenya. Kira-kira seperti itu, biar nantinya apa sih produk-produk yang bisa kami buat sesuai dengan kebutuhan customer. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Ini Camel ini saya udah saya pakai mulai 7 tahun yang lalu. Begitu buka pertama produk ini langsung kami pakai karena jujur secara kualitas hasil cetaknya memang memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu.